Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirma Yunita Sudeta dengan NPM 2131406. Saya dari kelas 2P Manajemen ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Hini Andriani Wirananda SE MAK. Nah, di sini saya akan membahas tentang jurnal khusus. Langsung saja ke pembahasan. Nah, berikut adalah transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal khusus. Untuk soalnya sama seperti yang saya buat untuk jurnal umum semalam. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh, perlu diketahui jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi harian. Jurnal khusus dibagi menjadi 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pembelian yaitu mencatat transaksi pembelian secara kredit. Pembelian secara tunai tidak ditulis di dalam jurnal pembelian. Begitu juga jurnal penjualan. Jurnal penjualan juga hanya mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan kas itu jurnal yang mencatat transaksi penerimaan dari berbagai sumber. Dan yang terakhir jurnal pengeluaran kas yaitu mencatat transaksi pengeluaran seperti pembelian secara tunai, pembayaran hutang atau pelunasan hutang, pembayaran beban-beban, dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke transaksi yang pertama. Jadi sebelum itu tanggal 1 Februari 2021 disetorkan uang sebesar 50 juta sebagai awal pendirian toko. Nah, berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 1. Keterangannya kita buat modal awal. Posisi kreditnya di kas sebesar 50 juta. Untuk posisi kreditnya kita tulis di sini modal akunnya dan jumlahnya sebesar 50 juta. Lanjut ke transaksi yang kedua. Tanggal 3 Februari 2021 dibeli barang dagangan pada toko Linda sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Artinya kita membeli barang secara kredit karena mempunyai syarat 2/10 N/30. Masuk ke jurnal pembelian. Tanggal 3 keterangannya kita buat aja nama tokonya. Toko Linda. Syarat pembayarannya ditulis jika ada 2/10 N/30. Posisi kreditnya pembelian itu sebesar 2.500.000 dan di posisi kreditnya utang dagang sebesar 2.500.000. Baiklah, kita lanjut. Tanggal 6 Februari 2021 dibeli perlengkapan pada toko Sinar sebesar 1 juta secara tunai. Nah, artinya kita membeli perlengkapan, otomatis kas kita keluar, berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kita tulis tanggalnya, tanggal 6. Keterangannya kita buat perlengkapan. Posisi kreditnya lihat ada akun perlengkapan tidak dan masukkan ke saldo servis sebesar 1 juta di posisi kredit. Di posisi kreditnya kas karena kas kita keluar. Kita lanjut tanggal 8 Februari 2021 dijual barang dagangan pada toko Lima sebesar 500.000 secara tunai. Kita menjual barang pada toko Lima secara tunai, artinya kita menerima pendapatan dari hasil penjualan. Jadi masuk ke jurnal penerimaan kas. Kita tulis tanggal 8. Kita tulis kita tulis 500.000 di posisi debit, di posisi kreditnya atas penjualan 500.000. Lanjut tanggal 11 dijual barang dagang pada toko Intan sebesar 2.750.000 dengan syarat 2/10 N/30.
maaf, artinya masuk ke jurnal penjualan karena dia menjual barang dagangnya secara kredit. Tanggal 11, keterangannya toko Intan. Syarat pembayarannya 2/10 N/30. Posisi debit ada piutang dagang, kita tulis sebesar 2.750.000. Di posisi kredit ada penjualan, kita tulis juga 2.750.000. Lanjut tanggal 14, dibeli barang dagang pada toko Rima sebesar 750.000 secara tunai. Artinya kita membeli barang dagang yang otomatis kas kita keluar, berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 14, kita lihat toko Rima. Akunnya di debit pembelian sebesar 750.000. Di posisi kredit kasnya juga 750.000. Kita lanjut tanggal 17, dibayar beban sewa toko sebesar 1.600.000. Sama, berarti kas kita keluar karena untuk membayar. Tanggal 17, keterangannya sewa dibayar muka. Untuk di debit karena tidak ada akun sewa, kita masukkan ke serba-serbi sebesar 1.500.000. Di posisi kreditnya kas 1.600.000. Lanjut transaksi tanggal 20. Dijual barang dagang sebesar 800.000 pada toko Kencana dengan syarat 2/10 N/30. Dijual barang secara kredit artinya masuk ke jurnal penjualan. Tanggal 20, toko Kencana. Syarat pembayarannya sama dengan buku biasa. Posisi debit piutang dagang sebesar 800.000. Posisi kredit 800.000 juga. Lanjut tanggal 22, dibeli barang dagang pada PD Melati sebesar 3.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Artinya kita membeli barang secara kredit, berarti masuk ke jurnal pembelian. Tanggal 22, PD Melati. Syaratnya sama. Sebesar 3.500.000. Baiklah, kita lanjut ke transaksi tanggal 25. Dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 450.000. Masih sama, kita membayar berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tulis tanggal 25. Beban kita singkat aja LAD. Karena tidak ada akun beban, kita masuk ke serba-serbi sebesar 450.000 untuk di akun di kolom debit. Untuk kredit di kas sebesar 450.000 juga. Lanjut tanggal 27, dibayar beban gaji karyawan sebesar 1.200.000. Masih sama, membayar berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas.
masukkan ke akun serba-serbi sebesar 1.200.000. Di debit, di kreditnya di kas 1.200.000. Transaksi yang terakhir yaitu tanggal 28 dibayar hutang atas barang yang dibeli pada toko Linda. Kita lihat pada tanggal berapa kita pernah membeli di toko Linda. Nah, tanggal 3 Februari 2021 dibeli barang dagang pada toko Linda sebesar 2.500.000. Jadi kita mau membayar berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Artinya pelunasan hutang. Tanggal 28 toko Linda karena hutang yang berkurang di posisi debit, masuk ke akun hutang dagang sebesar 2.500.000. Kasnya juga 2.500.000. Baiklah, semua sudah dimasukkan ke jurnal khusus, kita tinggal menjumlahkan saja. Pesan enter, kita copy aja, ini juga sama, kita copy, ini juga kita copy. Juga kita copy. Ini 2.500.000. Baiklah, kurang lebih seperti ini cara memasukkan transaksi ke jurnal khusus. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.